dalam rangka mendorong akselerasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Provinsi Maluku, serta kesiapan penyusunan rencana kerja, program, dan kegiatan pembangunan tahun 2021, maka dilaksanakan rapat koordinasi pemerintah Provinsi Maluku bersama tim pakar Gubernur Maluku dan tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, Dr. Anton Lailosa, dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang STMT, tim pakar Gubernur Maluku, tim Gubernur Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, para staf ahli Gubernur Maluku, para asisten Setda Maluku, dan pimpinan OPD di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Pada kesempatan tersebut, Anton Lailosa menyampaikan terkait update terakhir percepatan pembangunan di Provinsi Maluku beserta situasi yang dihadapi. Ia juga membahas khusus untuk inflasi di Kota Ambon pada bulan terakhir sudah terjadi deflasi, yang disebabkan harga-harga barang mulai turun karena lemahnya permintaan. Hal ini tidak bisa dikatakan baik karena inflasi terlalu tinggi buruk dan inflasi terlalu rendah juga buruk. Pada triwulan 2 inflasi mencapai minus 0,92% sehingga menyebabkan terjadinya deflasi. Ini mungkin adalah tujuan pertemuan kita dalam persepsi ini, yaitu bagaimana tim percepatan dan tim pakar dapat bersama-sama mengikuti perkembangan terakhir, dan kemudian semua bahan-bahan yang sudah dikirimkan ini menjadi lengkap, dan kemudian kita juga dapat memperoleh masukan dari tim percepatan dan tim pakar, dan kemudian dapat memberikan masukan juga tentang kebutuhan tim percepatan dan tim pakar pada tahun 2021. Mengapa masukan ini penting pada saat ini? Karena tinggal beberapa hari lagi 2021 ini sudah bos, sehingga perlu sekali kami mendapat masukan juga. Lanjut, ini komisi terakhir yang saya kira sama jadi komisi yang kita masih tetap lebih tinggi namun menurun, dan ini adalah dalam kedua yang tidak terhambat oleh COVID. Saya kira inflasi juga terkendali. Lanjut, nah khusus untuk inflasi di Kota Ambon itu pada bulan terakhir ini sudah terjadi deflasi. Jadi fenomena yang terjadi di Indonesia bahwa harga-harga mulai turun karena lemahnya permintaan, di Maluku juga mulai ada indikasi. Jadi penurunan inflasi yang besar ini kita tidak mengatakan bahwa itu cukup baik karena inflasi terlalu tinggi buruk, terlalu rendah juga buruk. Nah, ini adalah fenomena itu sudah ada. Ini adalah masih di bulan 2 minus 0,92% yang mengkonfirmasi kita kenapa sehingga terjadi tadi deflasi tersebut. Dalam rangka mempererat tali persaudaraan Pela Gandong Salam Sarane Bersatu di wilayah Indonesia, maka dilaksanakan doa bersama Salam Sarane yang diselenggarakan oleh Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu atau M1R SSB di bawah subtema dengan menjalin hubungan Pela Gandong Salam Sarane akan membentuk putra-putri Maluku yang berakhlak. Acara tersebut bertempat di gedung Aula SPMA Paso. Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 4 jam itu dipimpin oleh Ketua DPP M1R SSB Haji Dedi Pelu dan Ketua DPD M1R SSB Sem Sailus Marcela Lopua yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku Dr. Andes Barnabas Nathaniel Orno, Asisten 2 Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon Robert Siloi SE MSI, Kakanwil Departemen Agama Provinsi Maluku, tokoh agama, unsur pemerintah negeri Paso, unsur TNI Polri, KNPI Maluku, beserta unsur terkait.
Dalam sambutannya, lalu Pua menyampaikan tujuan dari berdirinya organisasi Perkumpulan Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu adalah untuk mewujudkan citra putra-putri Maluku ke depan yang lebih baik. Ia mengharapkan melalui kegiatan doa bersama ini dapat menjadi salah satu contoh hidup toleransi beragama untuk mempererat ikatan ade dan kakak. Budaya Pela Gandong yang merupakan bingkai pemersatu antar orang-orang Maluku akan diperhatikan dan dilestarikan kebudayaannya, sehingga dengan hal ini kita mengharapkan Maluku bisa menjadi suatu provinsi yang penuh dengan damai, walaupun banyak sekali perbedaan yang ada pada masyarakat di Maluku. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan dari berdirinya organisasi perkumpulan Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu ini antara lain untuk mewujudkan cita-cita kepada putra-putri Maluku ke depan yang lebih baik. Hadirin para undangan yang saya hormati, melalui kegiatan doa bersama ini, saya berharap semoga ini bisa menjadi salah satu contoh hidup toleransi beragama untuk mempererat ikatan Pela Gandong adik dan kakak. Alaihissalam Beta Sarana Ketum Sabula Wasma. Budaya Pela Gandong yang merupakan bingkai pemersatu antara orang-orang akan diperhatikan dan dilestarikan kebudayaannya, sehingga dengan hal ini kita harapkan Maluku bisa menjadi suatu provinsi yang penuh dengan damai, walaupun banyak sekali terdapat perbedaan yang ada pada masyarakat Maluku, dan bisa menjadi suatu contoh yang baik kepada provinsi-provinsi yang lain yang ada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu ini hadir sebagai suatu organisasi untuk kembali mempersatukan ketong semua orang Maluku, baik saudara yang ada di rantau maupun kita semua yang ada di Maluku, tanah raja-raja. Selasa 13 Oktober 2020, Satgas Kota Ambon kembali melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan. Kegiatan sosialisasi ini masih diprioritaskan pada Desa Waiheru, Kecamatan Baguala. Dapat diketahui bahwa saat ini kesadaran masyarakat sudah meningkat dalam penggunaan masker. Pentingnya penerapan protokol kesehatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu diharapkan kesadaran masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Ambon. Ya, jadi hari ini kegiatan kita yang kedua dalam pelaksanaan PSBB transisi ke-7 adalah masuk desa. Hari ini kita masih tetap prioritas pada Kecamatan Baguala, yang tentunya kita habiskan waktu kita pada Desa Waiheru, dan kita telah masuk seluruh Desa Waiheru untuk mengingatkan masyarakat bahwa pentingnya protokol kesehatan. Di sini merupakan tanggung jawab kita bersama, sebab bukan saja pemerintah yang punya tanggung jawab memutuskan penyebarannya, tetapi seluruh warga masyarakat, termasuk seluruh warga Desa Waiheru, bersama pemerintah punya tanggung jawab memutuskan penyebaran mata rantai COVID-19 ini.
Kegiatan kedua dalam pelaksanaan PSBB transisi ke-7 masih dilaksanakan pada Kecamatan Baguala, Desa Negeri Lama, seusai kegiatan sosialisasi penggunaan masker di Desa Waiheru. Operasi justisi dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Ambon kepada pengguna jalan baik pejalan kaki maupun pengguna moda transportasi lainnya. Kepada pelanggar yang tidak menaati protokol kesehatan, akan diberikan sanksi sosial. Hal ini penting dilakukan untuk kebaikan kita bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita ada di Desa Negeri Lama dengan melakukan justisi bagi setiap pengguna jalan, baik pejalan kaki, pengemudi roda 2, pengemudi roda 4, terhadap moda transportasi, bagi masyarakat, penumpang, pengguna jalan, pejalan kaki yang tidak memakai masker atau menggunakan masker tidak benar. Nah, kita ingatkan dengan memberikan sanksi bagi mereka yang tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik. Oleh karena itu, himbauan saya kepada masyarakat, mari atau taat akan protokol kesehatan ini apa yang disuarakan oleh pemerintah. Penting untuk kepentingan rakyat, terutama untuk kepentingan kita secara pribadi, kepentingan keluarga maupun kepentingan kota yang kita hidup, kita mencari nafkah, kita bekerja, dan semua kita ada di kota ini. Mari kita membangun kota ini dengan kesehatan kita yang jauh lebih baik. Terkait dengan aplikasi Pandawa yang merupakan salah satu program BPJS Kesehatan, maka pada Selasa 13 Oktober 2020, Diskominfo Channel berkesempatan mewawancarai Natasha Nusi selaku Supervisor Frontliner BPJS Kesehatan Cabang Kota Ambon. Natasha menjelaskan terkait aplikasi Pandawa merupakan aplikasi pelayanan BPJS Kesehatan melalui WhatsApp untuk mengurangi kontak layanan langsung demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Aplikasi ini juga dinilai lebih simpel karena peserta cukup mengisi formulir yang dapat diakses di mana saja dengan menggunakan jaringan internet. Aplikasi ini hanya tersedia melalui chatting dan pelayanan dibuka sesuai jam kerja, yaitu dari hari Senin sampai Jumat jam 8 hingga jam 14 waktu Indonesia Timur. Aplikasi Pandawa adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Latar belakang kenapa muncul aplikasi baru kami namanya Pandawa, pertama kami mencegah penyebaran COVID-19, kemudian kami mengurangi kontak layanan langsung peserta ke kantor cabang. Yang ketiga, kami menciptakan budaya layanan administrasi tanpa tatap muka. Ya, kegunaan pengguna aplikasi Pandawa yaitu pertama kami yang tadi saya sudah sebutkan bahwa kami pertama menurunkan angka kunjungan dulu peserta ke kantor cabang. Dengan adanya dampak pandemi COVID-19 ini, maka pelayanan pertama kami batasi. Kemudian pelayanan lewat Pandawa lebih simpel. Kami tidak perlu lagi meminta berkas, tinggal peserta menyampaikan semua langsung lewat nomor WhatsApp yang telah kami sampaikan. Di situ nanti ada formulir yang peserta isi, tanpa peserta lagi harus datang ke kantor cabang. Semuanya bisa diakses di mana saja. Ya, aplikasi Pandawa ini masyarakat dapat mengaksesnya melalui aplikasi WhatsApp dengan melakukan chatting langsung kepada peserta. Kami tidak menerima pendaftaran by telepon, kami hanya menerima by chatting, dan pelayanan ini kami buka sesuai dengan jam layanan kami di kantor cabang dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jadi pelayanan ini sangat mempermudah. Selain kami juga punya aplikasi Pandawa, kami juga menyediakan kanal layanan yang lain seperti Mobile JKN, kemudian card center kami di 1-500-400, kemudian kami juga punya kanal layanan baru namanya Cika. Jadi semuanya bisa diakses. Cika juga bisa diakses lewat pelayanan WhatsApp. Alur layanan dan mekanisme pelayanan dengan WhatsApp atau Pandawa.
Peserta menghubungi Pandawa dengan mengirim informasi berupa nama pelapor, nama peserta, nomor BPJS atau nomor KTP, nomor handphone peserta, dan kode jenis layanan. Admin Pandawa akan merespon dan menginformasikan bahwa peserta akan dihubungi oleh frontliner. Petugas frontliner menghubungi peserta sesuai dengan data dan kebutuhan layanan peserta. Peserta melengkapi dokumen sesuai dengan jenis layanan yang dipilih peserta sebelumnya dan mengirimkan foto verifikasi berupa swafoto dengan KTP peserta dan dokumen persyaratan. Petugas frontliner akan mengirimkan tautan formulir administrasi setelah seluruh dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Petugas frontliner akan memproses seluruh layanan sesuai dengan kebutuhan peserta JKN-KIS. Setelah selesai proses layanan, petugas frontliner akan memberikan feedback dan edukasi kepada peserta. Pada akhir layanan, peserta diharapkan mengisi tautan suara pelanggan secara online.